Udin, will you help me to bring this book? Sure. Udin, will you help me? Apakah kamu akan membantuku to bring this book, untuk membawa buku ini? Udin menjawab, sure, tentu saja. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course I will. Artinya, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Kamu melewati rumah Udin, bukan? Will you give this note to him? Akankah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Please, kumohon. Of course I will. Tentu saja saya akan. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Sure, with or without sugar. Artinya, Siti, I have to see. Saya harus melihat. The principal now. Kepala sekolah sekarang. Jadi maksudnya Dayu ingin bertemu dengan kepala sekolah sekarang. Will you buy me iced tea, please? Akankah kamu membelikan saya es teh? Kumohon. Jadi setiap kita minta tolong ke orang, jangan lupa mengatakan please di awal kalimat ataupun di akhir kalimat permintaan tolong kalian. Kalau kalian minta tolongnya dalam bentuk pertanyaan seperti yang dikatakan Dayu ini, will you buy me iced tea please? Maka please-nya ditaruh di akhir kalimat. Jika permintaan tolong kalian berupa pernyataan, maka please-nya bisa dipakai di depan ataupun di akhir kalimat. Misalnya, tolong tutup pintunya, menjadi please close the door atau close the door please. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke percakapannya. Lalu Siti menjawab, sure, tentu saja. With, dengan, or without, tanpa sugar, gula. Jadi Siti bertanya, dengan gula atau tanpa gula? Dialog yang selanjutnya, Benny, will you close the window please? Certainly, sir. Artinya, Benny, will you close the window please? Akankah kamu menutup jendelanya, please? Lalu, Benny menjawab, certainly, sir. Tentu saja, Pak. Edo, will you do this for me, please? I'll make the table. Yes, Mom, I will. Artinya, Edo, will you do this for me, please? Akankah kamu melakukan ini untukku? Kumohon. I will make the table. Atau I'll make the table. Artinya, saya akan menata meja. Yes, Mom, I will. Ya, Mom, saya akan melakukannya. Jadi di sini ibunya Edo menyuruh Edo untuk melakukan apa yang sedang ibunya lakukan sekarang, karena ibunya akan melakukan pekerjaan yang lain, yaitu menata meja makan. Karena di sini konteksnya sedang memasak. Lalu Edo menjawab, yes, Mom, I will. Iya, Mom, saya akan. Maksudnya akan melakukan apa yang disuruh oleh ibunya. Nah, sekarang akan ada pernyataan yang dikatakan oleh 8 tokoh. Pada bagian ini, kita akan mendengarkan pernyataan dari Adnan, Latan, Gunawan, dan Diah terlebih dahulu.
Jadi, di sini orang-orang ini akan menyatakan apa yang akan dilakukan orang lain. Contohnya, kita lihat nomor 1 dulu ya. Adnan. My mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Artinya, my mom is out of town today. Ibuku sedang berada di luar kota. My dad is also very busy. Papaku juga sangat sibuk. But he will come to my school. Tetapi dia akan datang ke sekolahku to collect my report. Untuk mengambil raportku. Nah, jadi di sini Adnan menyatakan bahwa ibunya sedang pergi keluar kota dan bapaknya sangat sibuk. Tapi walaupun papanya sangat sibuk, papanya akan tetap datang ke sekolahnya untuk mengambil raport dia. Nah, di sini tugas kalian adalah mencatat apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, pertama-tama kita akan menentukan kalimat mana yang menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu. Pada kalimat yang nomor 1 ini, kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu yaitu but he will come to my school to collect my report, yang artinya ia akan datang ke sekolahku untuk mengambil raport. Nah, jika kita sudah tahu apa yang akan dilakukan, lalu kita akan melihat siapa yang akan melakukan hal tersebut. Siapa yang akan datang ke sekolahnya dan mengambil raportnya. Yang akan datang yaitu papa dari Adnan. Maka nanti tugas kalian adalah mencatat apa yang akan dilakukan papa Adnan, yaitu papanya Adnan akan pergi ke sekolah Adnan untuk mengambil raport Adnan. Nah, nanti dalam bahasa Inggrisnya kalian tulis seperti ini. Pertama-tama tulis according to Adnan, artinya menurut Adnan. Lalu setelah itu kita tulis pernyataannya. His dad will go to his school to collect his report. Artinya, papa dia akan datang ke sekolahnya untuk mengambil raport dia. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua dari Latan ya. Latan berkata, my aunt is often angry with my cousin Lucy. She makes a mess, but she will not do the cleaning. She will not even clean her own room. Artinya, my aunt, bibiku, is often angry, sering marah with my cousin, dengan sepupuku Lucy, yang bernama Lucy. She makes a mess. Dia membuat kekacauan. Dianya di sini maksudnya Lucy ya, karena Lucy yang dimarahi oleh bibinya. But she will not do the cleaning. Tetapi dia tidak akan melakukan bersih-bersih. She will not even clean. Dia bahkan tidak akan membersihkan her own room, ruangan miliknya sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa simpulkan ya, according to Latan, menurut Latan, Lucy will not do the cleaning. She will not even clean her own room. Lucy tidak akan melakukan bersih-bersih. Dia bahkan tidak akan membersihkan ruangannya sendiri. Selanjutnya yaitu Gunawan. My uncle paints his own house. When he has time, he will paint our house too. Artinya, my uncle, pamanku, paints his own house, mengecat rumahnya sendiri. When he has time, ketika ia memiliki waktu, he will paint, dia juga akan mengecat
Our house too. Rumah kita juga. So, jadi according to Gunawan, menurut Gunawan, when his uncle has time, he will paint Gunawan's house too. Artinya, ketika pamannya memiliki waktu, dia juga akan mengecat rumah Gunawan. Selanjutnya yaitu dia. Dia berkata, "My brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day." Artinya, my brother, sepupu laki-lakiku, ini bisa jadi kakaknya ataupun juga adiknya ya. Jadi bisa jadi kakak laki-laki ataupun adik laki-laki. My brother loves sport. Menyukai olahraga. He thinks, dia berpikir, that exercise, bahwa exercise, olahraga, is the best way, adalah cara terbaik to be healthy, untuk menjadi sehat. For his health, untuk kesehatannya, he will walk 2 kilometers, dia akan berjalan 2 kilometer, to his office, ke kantornya, every day, setiap hari. Nah, jadi according to dia, menurut dia, her brother will walk 2 kilometers to his office every day. Jadi, abangnya akan melakukan jalan 2 kilometer ke kantornya setiap hari. Itu yang akan dilakukan oleh abangnya. Yang kelima yaitu Puspita. If you need any help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help you. Artinya, if you need any help, jika kamu membutuhkan sesuatu with your laundry, dengan cucianmu, please let me know. Tolong beritahu saya. I will come to your house. Saya akan datang ke rumah kamu to help you, untuk membantumu. Maka, according to Puspita, menurut Puspita, dia akan datang ke rumah kita ketika kita membutuhkan bantuan dengan cucian kita. Jadi bahasa Inggrisnya, she will come to our house to help us with our laundry. Dia akan datang ke rumah kita untuk membantu kita dengan pakaian cucian kita. Selanjutnya yaitu Dewi. I will get up early and go to swim at 6, but we should go home before 10, okay? Artinya, I will get up early, saya akan bangun pagi-pagi, and go to swim at 6, dan akan berenang pada pukul 6. But we should, tapi kita harus go home before 10. Pergi ke rumah sebelum jam 10, okay? Nah, jadi according to Dewi, she will get up early and go to swim at 6. Dia akan bangun pagi dan berenang pada pukul 6. Itulah yang akan ia lakukan. Nah, sekarang yang nomor 7. Mrs. Wicke. With good examples from their parents, I'm sure the students will go to school on foot or on a bicycle. Artinya, dengan contoh yang baik, with good examples from their parents, dari orang tua mereka, I'm sure, saya yakin, the students, murid-murid, will go to school, akan datang ke sekolah, on foot, dengan kaki atau jalan kaki, or on a bicycle, atau dengan sepeda.
Jadi, according to Mrs. Wicke, the student will go to school on foot or on a bicycle if they get good example from their parents. Artinya murid-murid akan pergi ke sekolah dengan jalan kaki ataupun naik sepeda jika mereka mendapatkan contoh yang baik dari orang tua mereka. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu dari Mrs. Wulandari. Ia berkata, "The little boy is very spoiled. He will not stop crying before his mother buys him the toys he wants." Artinya, the little boy, anak kecil itu, is very spoiled, sangat manja. He will not stop, dia tidak akan berhenti crying, menangis, before his mother, sebelum ibunya, buys him, membelikan dia, the toys he wants, mainan yang ia inginkan. Jadi, according to Mrs. Wulandari, the little boy will not stop crying before his mother buys him the toys he wants. Anak kecil itu tidak akan berhenti menangis sebelum ibunya membelikan dia mainan yang ia inginkan. Nah, sekarang tugas kalian yang terakhir yaitu kalian akan membuat list atau daftar tentang yang pertama yaitu I can do them but I will not do them. Saya bisa melakukannya tapi saya tidak akan melakukannya. Maksudnya kalian bisa nih ngerjain sesuatu itu, tapi kalian tidak akan mengerjakan hal tersebut. Nah, yang kedua, I can do them and I will do them. Saya bisa melakukannya dan saya akan melakukannya. Contoh yang bagian pertama yang saya bisa melakukannya tapi saya tidak akan melakukannya yaitu I can sing but I will not do it in front of many people. Artinya, saya bisa bernyanyi namun saya tidak akan bernyanyi di depan banyak orang. Jadi dia bisa nih melakukan nyanyi. Dia bisa bernyanyi tapi dia tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Lalu contohnya lagi, I can swim but I will not do it now in this clothing. Saya bisa berenang tapi saya tidak akan melakukannya sekarang dengan baju ini. Maksudnya, dia bisa berenang tapi dia tidak akan melakukannya sekarang dengan baju yang ia kenakan. Mungkin baju yang ia kenakan itu tidak pantas untuk berenang. Nah, contoh bagian yang kedua yang I can do them and I will do them yaitu yang pertama, I can cook and I will do it even if I'm tired. Artinya, saya bisa memasak dan saya akan melakukannya walaupun saya sedang lelah. Jadi dia bisa melakukannya dan dia akan melakukannya. Lalu contoh yang selanjutnya, I can speak English and I will do it every day. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dan saya akan melakukannya setiap hari. Nah, sekarang coba kalian isi sesuai dengan kondisi kalian ataupun sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan gimana caranya mengatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu ataupun tidak bisa melakukan sesuatu. Kalian coba terus praktekkan dan gunakan di kehidupan sehari-hari ya, supaya terbiasa. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya.